Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib Alfaras, NIM 20060411008. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Optika Modern yang berjudul Analisis Koefisien Atenuasi Bahan Plastik PP, PE, dan PVC menggunakan sensor cahaya smartphone. Pada jurnal yang telah saya buat terdapat pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, ucapan terima kasih, dan referensi. Baik, yang pertama pendahuluan. Perkembangan teknologi saat ini itu terkait dengan populernya penggunaan smartphone. Di dalam bidang pendidikan, pihak terkait seperti guru, dosen, mahasiswa, dan sebagainya dituntut untuk mencari cara yang tepat untuk memanfaatkan smartphone. Dari smartphone sendiri terdapat sisi positif dan negatif dalam penggunaannya. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan sisi positif dari smartphone, yaitu menggunakan smartphone sebagai alat pengumpulan data eksperimen sains dengan memanfaatkan sensornya. Salah satu sensor pada smartphone yang berguna dalam bidang fisika adalah sensor cahaya. Plastik PP atau propilen, kemudian plastik PE, polyethylene, dan PVC atau polyvinyl klorida adalah bahan yang umum digunakan dalam industri dan manufaktur karena kekuatan, ketahanan terhadap korosi, dan fleksibilitasnya. Sifat optik dari bahan juga penting dipahami karena berpengaruh pada aplikasi yang melibatkan transmisi cahaya. Salah satu parameter sifat optik bahan adalah koefisien atenuasi. Apa itu koefisien atenuasi? Koefisien atenuasi adalah sejauh mana bahan dapat menyerap atau merambatkan cahaya melalui mediumnya. Pengukuran koefisien atenuasi umumnya menggunakan peralatan khusus dan prosedur yang rumit. Kemajuan teknologi memberikan potensi baru untuk memanfaatkan perkembangannya dalam pemenuhan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Contohnya adalah sensor cahaya pada smartphone. Dengan demikian, maka tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan sensor cahaya smartphone sebagai alat analisis sederhana untuk mengukur koefisien atenuasi bahan plastik PP, PE, dan PVC. Kemudian selanjutnya adalah metode. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Penelitian ini terkait dengan persamaan Lambert-Beer, yaitu persamaan yang membahas tentang penyerapan radiasi cahaya saat melewati suatu bahan. Persamaannya adalah I sama dengan I0 eksponen minus mu X, di mana I adalah intensitas radiasi cahaya yang ditransmisikan, I0 adalah intensitas cahaya awal, X adalah ketebalan bahan filter, dan mu adalah koefisien atenuasi linear. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yang pertama adalah menyiapkan sumber cahaya, di mana sumber cahaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah lampu belajar LED. Kemudian menyiapkan bahan plastik, yaitu bahan plastik yang digunakan dalam penelitian ini adalah plastik PP, polypropylen, yang biasa digunakan dalam kemasan minuman, plastik yang minuman itu. Kemudian bahan plastik PE atau polyethylene, di mana plastik yang biasa digunakan dalam plastik cor
Kemudian ada plastik PVC atau polyvinyl klorida yang biasa digunakan sebagai taplak meja. Lalu menyiapkan detektor. Detektor yang digunakan dalam penelitian ini adalah luxmeter yang terdapat pada aplikasi Pivox. Aplikasi ini tersedia di Play Store gratis. Kemudian langkah yang kedua adalah melakukan pengukuran pada 4 kondisi, seperti pada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Gambar 1 seperti yang ada di tampilan. Langkah gambar 1 merupakan langkah awal pengukuran, yaitu pengukuran intensitas cahaya dari lingkungan eksperimen, di mana detektor diletakkan dan melakukan pengukuran lingkungan eksperimen. Di sebelah kanan ini adalah contoh tampilan pada aplikasi luxmeter, dan di kiri ini adalah letak sensor cahaya di smartphone yang biasanya terletak di atas. Kemudian gambar 2 adalah pengukuran intensitas awal sumber cahaya. Jadi setelah melakukan pengukuran intensitas lingkungan, selanjutnya adalah melakukan pengukuran intensitas sumber cahaya, di mana detektor diletakkan untuk mengukur intensitas sumber cahaya, yaitu lampu belajar LED. Dalam pengukuran ini, detektor diletakkan sejauh 30 cm dari sumber cahaya. Kemudian gambar ketiga adalah melakukan pengukuran intensitas cahaya setelah melalui filter ban plastik dengan jenis tertentu, dengan jenis yang berbeda. Dilakukan pada jenis plastik PP, PE, dan PVC. Filter ban plastik ini diletakkan menempel pada sensor yang berada pada 30 cm dari sumber cahaya. Jadi plastik diletakkan menempel dengan sensor dan diletakkan sejauh 30 cm sejauh dari sumber cahaya. Kemudian gambar keempat adalah melakukan pengukuran intensitas cahaya setelah melalui bahan filter dengan ketebalan tertentu. Jadi yang gambar 3 ini adalah dengan jenis yang berbeda, tetapi hanya satu lapis. Kemudian yang gambar keempat adalah melakukan pengukuran seperti gambar 3 dengan jenis tertentu dan ketebalan tertentu. Kemudian langkah yang ketiga setelah melakukan pengukuran tadi adalah membuat grafik yang menunjukkan pengukuran intensitas cahaya yang diterima oleh detektor setelah melatih filter atau penghalang berbahan plastik dengan jenis dan ketebalan tertentu. Jadi setelah data dikumpulkan, maka membuat grafik. Kemudian langkah yang terakhir adalah fitting data untuk mendapatkan persamaan koefisien atenuasi dan melakukan analisis lebih lanjut. Dari data yang didapatkan, kemudian dibuat grafik, kemudian melakukan fitting data seperti fitting pada tren linear dan tren polinomialnya untuk mendapatkan nilai koefisien atenuasinya dan nilai regresinya. Pada penelitian ini, data yang terekam adalah yang pertama intensitas cahaya lingkungan seperti pada gambar 1. Kemudian yang kedua adalah intensitas awal sumber cahaya seperti pada gambar 2 yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah intensitas sumber cahaya yang diterima detektor setelah melatih bahan plastik dengan jenis tertentu. Dan yang keempat adalah seperti yang ketiga, tetapi dengan ketebalan tertentu. Variasi ketebalan yang digunakan dalam bahan plastik itu, masing-masing jenis plastik menggunakan variasi ketebalan 1-5 mm lapisan plastik.
Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, intensitas cahaya lingkungan yang terukur adalah 1 lux karena dilakukan di ruangan hampir tertutup saat malam hari. Kemudian yang kedua adalah intensitas sumber cahaya awal yang terukur adalah 1638 lux. Intensitas sumber cahaya awal menggunakan lampu LED tadi itu terukur 1638 lux. Kemudian yang ketiga adalah spesimen uji bahan plastik diposisikan menempel pada sensor cahaya smartphone dengan jarak 30 cm dari sumber cahaya, seperti pada gambar ketiga. Di sebelah kanan adalah tabel gambar tabel 1, yaitu data dari rata intensitas cahaya setelah melalui penghalang bahan plastik dari 1 hingga milimeter ketebalannya. Di sini pada tiap jenis plastik dengan ketebalan 1 mm itu memiliki nilai yang berbeda, terutama pada plastik PVC. Dia memiliki nilai yang paling tinggi karena plastik PVC yang digunakan itu tidak seburam yang lainnya, jadi PVC lebih bening, sedangkan PP dan PE itu sedikit lebih buram dari PVC. Variasi ketebalan 1-5 mm membuat intensitas cahaya menurun seiring ketebalan meningkat. Jadi pada ketebalan 1 mm dengan ketebalan 5 mm itu nilai intensitas cahaya yang terukur semakin menurun pada semua jenis plastik. Dari data tabel 1 ini kemudian dibuat grafik seperti pada gambar 5 dan gambar 6. Pada gambar 5 adalah grafik rata intensitas cahaya setelah melalui penghalang terhadap ketebalan plastik. Jadi perbandingan intensitas cahaya terhadap ketebalan plastik pada semua jenis bahan, di mana yang biru adalah PP, orange PE, dan hijau adalah PVC. Dari grafik ini terlihat plastik PP dan PE itu memiliki nilai yang mirip-mirip atau tidak terpaut jauh, sedangkan yang PVC ini memiliki nilai yang lebih tinggi karena tadi disebutkan bahwa PVC jenis plastiknya itu tidak seburam yang lainnya. Meskipun semua jenis plastik itu setiap ketebalan bertambah, intensitas yang terukur semakin menurun. Kemudian gambar 6 adalah grafik rata intensitas cahaya setelah melalui penghalang terhadap jenis bahan plastik. Jadi grafikin perbandingan antara intensitas cahaya terhadap jenis bahannya, di mana warna biru adalah ketebalan 1 mm, orange 2 mm, abu-abu 3 mm, kuning 4 mm, dan biru tua adalah 5 mm. Dari grafik ini terlihat setiap jenis plastik dengan ketebalan yang kecil atau pada ketebalan 1 mm itu lebih besar intensitasnya dibandingkan dengan yang ketebalan 5 mm. Jadi semakin tebal plastik, maka intensitas yang terbaca semakin menurun pada semua bahan plastik. Gambar 5 dan gambar 6 tadi menunjukkan terjadi perubahan intensitas cahaya yang berkaitan dengan jenis dan ketebalan plastik. Kemudian poin kelima adalah semakin tebal penghalang plastik, maka semakin lemah daya tembus cahaya. Dan poin keenam, untuk menentukan nilai minus mu x dan karakteristik
koefisien atenuasi, maka dibuat grafik nilai ln I per IO I0 terhadap ketebalan filter plastik. Dari mana kita mendapatkan ln I per IO I0? Dari persamaan yang awal. Di sini persamaannya adalah I sama dengan I0 eksponen minus mu x. Untuk menentukan nilai minus mu x, maka menghilangkan eksponen dengan cara melakukan ln. Jadi I per I0 dilenkan, ln I per I0, sesuai dengan yang di sini. Dari nilai ini kemudian dibikin grafik seperti gambar 7. Di gambar 7 adalah grafik nilai mu x dan karakteristik koefisien atenuasi filter ban plastik PP, PE, dan PVC dari ketebalan 1 sampai 5 mm. Hasil fitting dapat dianalisis menggunakan metode linear atau polinomial dengan nilai R kuadrat direkam pada tabel 2. Nah, ini adalah tabel 2, yaitu nilai mu x, hasil linear, hasil fitting, data fitting, dan persamaannya, dan nilai regresinya atau R kuadratnya dari ban plastik PP, PE, dan PVC dan ketebalan 1 sampai 5 mm. Berdasarkan gambar 7 dan tabel 2, koefisien atenuasi bervariasi untuk tiap jenis dan ketebalan yang berbeda pada plastik. Jadi di sini terlihat bahwa pada tiap jenis plastik dan ketebalan tertentu, nilai koefisien atenuasinya atau mu-nya itu berbeda. Semakin tebal, maka nilai mu koefisien atenuasinya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa konsisten dengan gambar 5 dan gambar 6, yaitu perubahan intensitas cahaya setelah melewati penghalang plastik dengan variasi jenis dan ketebalan. Hubungan ini dapat dinyatakan dalam persamaan I fungsi lambda sama dengan I0 fungsi lambda eksponen minus mu fungsi lambda x. Semua jenis plastik menunjukkan kecenderungan yang baik pada tren polinomial dibanding tren linear. Ini jelas ya. Pada tren linearnya itu nilainya 0,97, 0,97, 0,91. Sedangkan pada nilai tren polinomialnya itu hampir mendekati 1, yaitu 0,99 pada plastik propilen, 0,9987 pada plastik polyetilen, dan 0,982 pada plastik PVC. Persamaan polinomial pada plastik PP dan PE memiliki koefisien positif. Semakin besar koefisien atenuasi, maka semakin besar penurunan intensitas cahaya. Sedangkan pada plastik PVC, koefisiennya itu negatif. Ya, artinya koefisien negatif ini semakin rendah koefisien atenuasi, maka semakin sedikit penurunan intensitas cahaya. Pada plastik PP dan PE, persamaan polinomialnya koefisiennya itu positif. Ini positif, menunjukkan bahwa semakin besar intensitasnya, maka semakin besar koefisien atenuasinya. Dari data yang telah dari penjelasan yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan penelitian ini mengkaji koefisien atenuasi bahan plastik PP, PI, dan PVC menggunakan sensor cahaya pada smartphone sebagai alat analisis sederhana. Kemudian hasil penelitian menunjukkan perbedaan dalam koefisien atenuasi antara ketiga bahan plastik tersebut. Kemudian penggunaan sensor cahaya pada smartphone terbukti praktis dan mudah diakses. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam industri. Produsen dapat mengoptimalkan penggunaan bahan plastik dalam aplikasi yang melibatkan transmisi cahaya.
Selanjutnya adalah ucapan terima kasih kepada Ibu Wiwis Sasmitani Hidayah selaku dosen pengampu mata kuliah optika modern yang telah membantu memberikan kritik dan saran sehingga penelitian berjalan lancar. Selanjutnya, saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah membantu memberi kritik dan masukan demi kelancaran penelitian ini. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.